Selamat pagi pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan senang sekali kembali lagi berjumpa dengan saya, Adi Dorcas, dalam acara Obrolan Pagi, edisi Selasa 1 Desember 2020. Dan selama 1 jam ke depan, saya akan menemani hari Anda. Seperti biasa pemirsa, di acara Obrolan Pagi kita akan membahas hal yang menarik di kalangan masyarakat. Dan kali ini kita akan membahas tentang bahaya di balik kosmetik pemutih wajah. Juga sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa di Studio Gempol 38, yakni Ibu Melisa S.Farm APT. Halo Ibu. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, baik. Dan sudah siap untuk memberitakan ya, informasikan tentang kosmetik-kosmetik. Juga kita sudah bersama dengan Ibu Fenty Indah Nirwana SSI M.Farm. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Ade. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa, semangat. Iya, dan semangat juga untuk memberitahukan ya Bu ya, untuk menggetok tularkan sharing ya Mbak. Untuk men-sharingkan informasi-informasi yang penting kita ketahui bersama, apalagi untuk para wanita gitu ya. Nah, memiliki wajah putih, cerah dan cantik adalah idaman para wanita. Bahkan tidak jarang laki-laki pun mengidamkan hal ini. Nah, sehingga seringkali keinginan-keinginan ini bisa dipenuhi oleh kosmetik-kosmetik pemutih wajah yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi apakah semua kosmetik yang beredar di masyarakat itu baik untuk digunakan? Apakah seluruh kosmetik pemutih wajah itu juga baik digunakan? Lantas bagaimana dengan dampak atau efek sampingnya? Bagaimana dengan bahaya-bahaya yang mungkin saja dapat ditimbulkan oleh beberapa kosmetik-kosmetik pemutih wajah yang tidak seharusnya digunakan? Kita akan bahas secara tuntas di obrolan pagi kali ini. Ya, jadi Ibu Melisa, sebelumnya boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu, sebenarnya kosmetik itu apa saja dan apa yang mana-mana saja yang termasuk kosmetik? Nah iya, jadi nanti mungkin saya akan bertanya dulu. Ini mungkin pendengarnya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya. Iya. Nah, kadang-kadang kalau kami menanyakan ke bapak-bapak, kamu Adam, kalau ditanyakan, Bapak menggunakan kosmetik atau tidak? Kebanyakan mereka menjawab tidak. Nah, tapi setelah kita mendengarkan ini, nanti pasti akan jawabannya berbeda nanti. Nah, kosmetik sendiri adalah bahan atau sediaan bahan yang digunakan pada anggota di luar tubuh gitu ya. Seperti di kuku, rambut, organ genital, dan gigi, ataupun mukosa mulut. Nah, tujuannya untuk apa sih? Berbeda dengan obat. Kalau obat kan untuk menyembuhkan. Tetapi kalau ini untuk membersihkan, untuk mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan, juga untuk melindungi atau memelihara tubuh dalam kondisi yang baik. Nah, itu jadi memang penggunaannya berbeda dengan obat. Nah, contoh dari misalnya mewangikan, kayak misalnya kita menggunakan parfum. Nah, ataupun deodoran untuk menghilangkan bau badan. Nah, jadi itu pun bagian dari kosmetik ya? Jadi kalau bapak-bapak yang bilang misalnya, oh saya nggak pakai kosmetik, kadang kami menanyakan, Bapak hari ini mandi atau enggak gitu kan? Mandinya pakai sabun atau enggak? Nah, jadi sabun yang kecil itu pun dia termasuk ke dalam kosmetik dan biasa menggunakan pasta gigi. Pasta gigi pun termasuk dalam kosmetik dan banyak jenis-jenis kosmetik yang lainnya juga. Oke, jadi kosmetik itu tidak terbatas dengan alat makeup saja ya? Bukan. Yang digunakan oleh kaum hawa di bagian wajah. Jadi deodoran, sabun, bahkan pasta gigi pun bagian dari kosmetik. Jadi kaum Adam pun sebenarnya harus memperhatikan juga kosmetik-kosmetik yang mereka pakai gitu ya, seperti pomade misalkan ya. Itu juga termasuk. Itu juga bagian dari kosmetik. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa kosmetik itu adalah yang digunakan untuk mengharumkan, membersihkan gitu ya di luar bagian badan kita. Tubuh. Oke. Nah, berbicara tentang kosmetik ya, kalau mungkin kosmetik secara umum, seharusnya hal-hal apa saja sih yang baik dikandung dalam sebuah kosmetik ini untuk baik digunakan oleh penggunanya? Kalau untuk kosmetik ya sama seperti yang lain ya, seperti maksudnya tidak mengandung zat-zat yang berbahaya ataupun mengandung istilahnya kayak pengawet dalam kadar batas yang normal-normal saja, yang tidak melebihi batas. Oke, seperti itu. Kalau di makanan kan kita tahu tuh pengawet-pengawet makanan. Nah, kalau di kosmetik ini bentuk pengawetnya itu seperti apa, Bu ya? Ada beberapa macam pengawet di dalam kandungan kosmetik. Seperti contohnya kayak golongan paraben. Itu yang biasa digunakan dalam kosmetik. Oke, jadi perlu juga diperhatikan bahan-bahan yang ada di dalam kosmetiknya, Bu ya? Untuk bahan-bahan mungkin saya tambahkan, Mbak. Jadi
ada di peraturan Badan POM yang terbaru tuh tahun 2019 nomor 23 tahun 2019 tentang bahan-bahan apa saja yang untuk kosmetik. Jadi di sana kosmetik itu apa, bahan pewarna itu apa, dijelaskan di sana. Bisa di-download di Google. Jadi peraturan Badan POM nomor 23 tahun 2019. Di sana ada lampirannya juga. Di lampiran 1 itu berisi bahan-bahan untuk kosmetik dalam batasnya. Jadi bahan misalnya untuk sediaan pewarna rambut. Nah, apa saja yang bisa, terus batasnya berapa. Kemudian di lampiran 2 ada bahan pewarna. Kemudian lampiran 3 ada pewarna yang dilarang ya. Di lampiran 2 ada bahan pewarna yang untuk kosmetik apa saja. Kemudian ada juga di lampiran itu bahan untuk tabir surya apa saja, pengawet apa saja, sampai bahan yang dilarang. Itu di lampiran 5, bahan yang dilarang apa saja. Jadi bisa di sana. Bisa dilihat di sana. Oke, itu untuk bagian-bagian bahan-bahan yang mana yang boleh bisa digunakan dan yang mana dilarang untuk digunakan ya. Nah, kalau kita sekarang mungkin membahas tentang kosmetik pemutih wajah gitu ya, Bu ya. Nah, kosmetik pemutih wajah yang berbahaya itu yang bagaimana gitu ya? Apakah ada ciri-cirinya itu seperti apa gitu, Bu Melisa? Nah, biasanya itu kalau yang kosmetik yang berbahaya yang pemutih itu biasanya mengandung merkuri atau Hg. Nah, itu biasanya ciri-cirinya dia mengkilap biasanya, tetapi itu juga tidak bisa kita bilang oh itu mengandung gitu. Tetapi memang harus dilakukan uji lab juga. Dan biasanya juga harganya biasanya di bawah rata-rata. Harganya biasanya lebih murah dibandingkan dengan kosmetik yang lebih aman. Dan juga biasanya kami menemukannya ini dijual di toko-toko yang istilahnya disembunyikan lah, tidak langsung dipajang di depan di display ini ya. Nah, kalau tadi mungkin seperti yang sudah ada di aturan itu bahwa kandungan-kandungan, nah itu kan adalah produk-produk yang sudah tercatat di BPOM ya, di BPOM. Nah, lantas bagaimana dengan kosmetik-kosmetik yang beredaran tanpa BPOM ini, dan bagaimana cara kita agar tahu bahwa kosmetik ini berbahaya kayak gitu. Terus kandungan-kandungan yang terdapat di sana itu apa aja yang biar kita ini juga sadar gitu ya. Untuk orang awam, jadi kita sebagai masyarakat awam ya berkali-kali sering kita himbau agar kita menjadi konsumen yang cerdas. Jadi pilihlah yang sudah memiliki izin BPOM. Jadi ada NA, NE gitu ya, ada nomornya. Nah, dari situ kalau menemukan di pasaran yang tidak ada izinnya, nah ini harus diwaspadai. Bisa juga dari misalnya ada sales yang pakai kanvas tuh ya Mbak ya. Nggak semuanya si sales berkanvas itu jahat ya. Jadi kalau misalnya ditawari, kadang-kadang kan apalagi di kampung-kampung, misalnya di pertemuan ibu-ibu atau apa, ada yang datang menawari, minta jadwal, kemudian nah itu harus dicek. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau tidak ada izinnya, lebih baik jangan dibeli. Bisa juga dilaporkan ke kami, nanti akan kami telusuri di mana dia dapat, nanti bisa sampai ke produsennya. Karena kalau tidak ada izin BPOM-nya, itu artinya negara tidak menjamin keamanan dari produk tersebut. Itu kalau untuk ciri-cirinya, nah itu bervariasi ya Mbak, karena tidak ada izinnya. Kadang-kadang yang sesuai pengalaman yang kita temukan ya, itu mengkilat seperti yang disampaikan oleh Bu Melisa. Kadang juga kalau terlalu banyak kandungannya, Hg-nya itu bisa juga berwarna abu-abu sampai seperti itu. Atau kadang penyimpanannya yang nggak benar kan juga warnanya kadang-kadang jadi kayak nggak enak gitu lah Mbak dilihatnya, itu tidak seperti sewajarnya gitu. Nah, kalau sudah seperti itu lebih baik jangan dibeli gitu. Itu orang awam. Mungkin itu ciri-ciri yang bisa kita ketahui gitu Bu ya. Mungkin kalau kita memang tidak paham dengan aturan-aturan seperti itu, dan kita juga mungkin terasa ini murah nih, biasa kan konsumen-konsumen lihat harga murah, terus lihat efek yang cepat gitu, instan. Bahkan karena ada beberapa teman-teman gitu ya, beberapa teman-teman yang pakai kosmetik yang kayaknya baru seminggu lalu nggak gini deh. Udah glowing. Seminggu itu udah glowing. Ini operasi atau gimana sih? Jadi sampai mereka juga akhirnya
cerita, aku pakai ini, dan sempat lihat juga produknya, wow ini produknya nggak ada brandnya, nggak ada mereknya, seperti itu. Dan ini banyak ternyata dijual di pasaran. Dan ini juga sebenarnya kan penting untuk kita ketahui sama-sama. Paling tidak kalau kita tidak tahu bahan-bahannya, tapi kita tahu ciri-cirinya, seperti itu kan Bu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan itu yang simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Mungkin warna, apakah warna juga bisa mendefinisikan bahwa ini bahaya, atau karena kan ada tuh yang krim-krim yang warnanya cerah sekali ya warnanya. Yang penting izinnya dulu, Mbak. Yang pertama izinnya dulu. Oke. Selanjutnya baru lihat. Nah, izinnya juga seperti ini, Mbak. Kan ada aplikasi cek BPOM. Kadang-kadang sudah menuliskan izin itu, tapi ternyata setelah dicek BPOM, ada di aplikasi, bisa di-download di Play Store, nanti cek BPOM atau BPOM Mobile. Nanti di sana bisa ngecek nomor registrasinya itu. Kalau di sana ternyata tidak ditemukan, berarti kan bisa jadi zong kan, pemalsuan gitu. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Tidak hanya, oh ini ada izinnya, nah ada berikutnya, izinnya ini benar atau enggak. Nah, seperti itu. Ya, mungkin terkait izin Bu ya, karena izin yang sudah pasti itu pasti keluarnya dari BPOM gitu terkait kosmetik. Karena ada juga kan beberapa kosmetik itu yang bilang kita sudah ada izin kok, ini sertifikatnya, dan ini surat-suratnya. Tapi nggak ada BPOM-nya. Nah, kadang itu juga sebenarnya meragukan kita. Nggak ada BPOM-nya, nggak ada BPOM-nya, tapi ada sertifikat dan ada izinnya, gimana dong nih? Karena itu dengan alasan bahwa kosmetik ini adalah racikan dari dokter, seperti itu, yang memang belum dapat izin BPOM-nya, tapi sudah sedang dicari izinnya. Mungkin. Jadi ini ada sertifikatnya dan segala macam gitu. Tapi udah berapa tahun gitu kok terus doang sertifikat nggak BPOM terus juga. Jadi itu gimana nih Bu? Gimana menanggapi hal-hal seperti ini Bu? Kami juga ada pemeriksaan Mbak secara online maupun offline. Apalagi musim pandemi seperti ini kita juga online, baik beberapa marketplace ataupun media sosial. Jadi kita juga menemukan hal-hal seperti itu. Tindak lanjut dari hal yang seperti itu, kita melaporkan dari marketplace apa, terus seperti apa iklannya yang di situ, kita laporkan ke pusat. Jadi setiap bulan kita ada melaporkan dan melaksanakan seperti itu. Jadi nanti tindakannya dari pusat yang akan menindaklanjuti apakah ini sanksi apa yang akan diberikan seperti itu. Karena beberapa kali juga kalau online itu memang ya tidak bisa dipungkiri memang agak susah penelusurannya. Jadi misalnya kita berpura-pura membeli, terus kita mencari alamatnya, ternyata ya nggak ada alamatnya, zong, alamat palsu. Iya, alamat palsu. Ayu Ting Ting berarti ya. Palsu. Iya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang kandungan-kandungan yang berbahaya ini dan itu. Nah, sekarang ini sebenarnya apa sih bahaya dari penggunaan kosmetik-kosmetik yang di luar izin ini yang memang berbahaya untuk digunakan? Jadi bahayanya apa saja? Mungkin Bu Belisa terlebih dahulu. Nah, jadi kalau yang tadi kami sebutkan, tadi kan saya sudah sebutkan adanya merkuri untuk sebagai pemutih wajah, itu yang berbahaya. Nah, itu merkuri penggunaannya kalau dia kena ke kulit, nanti kulitnya bisa pengelupasan kulit, dan nanti akhirnya bisa masuk ke yang paling parah, bisa menyebabkan kanker, bisa gangguan ginjal, juga gangguan hati. Jadi adanya gangguan organ-organ dalam tubuh kita, itu yang berbahaya. Nah, efek merkuri kadang kita bisa lihat kalau orang yang suka menggunakan merkuri, memang awalnya putih, tetapi lama-lama dia akan ada bintik-bintiknya, bintik-bintik hitam pada wajah karena logam, karena merkuri adalah logam. Nah, logamnya itu nempel ke dalam jaringan kulit, dan itu agak sulit untuk dinetralisir gitu. Ini serem ya. Jadi yang nempel di wajah ini bukan krim kecantikan lagi, tapi logam. Jadinya hitam-hitam kinclong, jadi kinclongnya hitam-hitam logam. Jadi kalau ditimbangnya berat logam ya, bukan berat badan. Ya mungkin Bu Fenty ada yang ditambahkan, mungkin beberapa bahan-bahan lainnya yang berbahaya juga untuk kita pakai gitu. Memang Mbak, dari sekitar tahun 2010, 2014 pun masih ditemukan merkuri. 2014, 2016 hasil pemeriksaan kami juga di pasar ditemukan seperti itu, karena kita masyarakat Indonesia ini, kita kan iklim tropis ya, jadi kulit kita kan memang sawo-sawo matang seperti ini, tapi image di masyarakat bahwa cantik itu putih, ya betul. Padahal cantik itu nggak harus putih kan, ya.
yang penting kita bersih seperti itu. Nah, mereka pengennya yang instan. Jadi seperti tadi yang disampaikan, yang tertinggi itu merkuri, yang sering kita temukan merkuri dan hidroquinon. Merkuri ini seperti yang sudah dijelaskan bahwa dia akan membuat masuk ke jaringan, jadi dia akan mengkurusi, namanya Mbak, mengkurusi. Memang awalnya kinclong, lama-lama efek sampingnya ya seperti itu. Nanti bisa juga gangguan hati, ginjal, dan sebagainya, kanker bahkan juga. Kemudian yang kedua adalah hidroquinon. Hidroquinon ini juga menghambat pigmen ya, pigmen kita itu dihambat, jadi akan putih juga. Namun penggunaannya ini dibatasi, tidak boleh terlalu lama. Oleh karena itu hidroquinon ini digunakan dengan pengawasan dokter. Kalau dijual bebas tidak boleh mengandung hidroquinon. Sebagai kosmetik tidak ya, boleh. Sebagai kosmetik tidak boleh. Jadi hidroquinon ini boleh digunakan untuk pengobatan dalam pemantauan dokter. Karena kalau sudah pemantauan dokter kan sudah ada yang bertanggung jawab. Kalau kita beli di pasaran secara kita menggunakan terus-menerus, nah itu yang tidak bisa mengkontrol kan berapa. Nah, sedangkan hidroquinon itu tidak boleh dipakai dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Ya, jadi kalau sekarang ini juga kan kita lihat Bu ya, bahwa banyak kosmetik yang sangat-sangat instan gitu ya, bahkan seminggu kita pakai itu udah berubah wujud, nggak wujud sih, berubah wajah maksudnya gitu, jadi glowing. Ya syukurnya nggak glowing in the dark ya, jadi glowingnya setiap hari gitu. Ya tapi itu sebenarnya bahkan sampai bertanya-tanya, teman-teman juga sampai, wah kok cepet banget ya, wah kok cepet banget, maksudnya dalam seminggu kita kuliah gitu bisa kelihatan banget gitu perubahan-perubahan, dan ini pasti jadi tanda tanya juga. Selain itu juga mungkin nggak seminggu tapi sebulan atau rentang waktu 2 bulan atau mungkin setahun baru dapat kulit yang bersih, cerah dan ceria. Enggak, udah jadi iklan pemutih wajah di sini. Tapi jadi melihat fenomena-fenomena perubahan-perubahan yang dihasilkan ini, apakah bisa dikatakan bahwa semua kosmetik pemutih wajah itu berbahaya atau bagaimana, Bu? Ya, mungkin Bu Meli silakan dulu. Ya, tidak semua kosmetik wajah yang tadi bisa bikin glowing itu berbahaya. Jadi ya kita memang harus selektif lah ya. Selektif yang pertama memang tadi yang sudah disampaikan Bu Fenty, bahwa kita harus lihat, ingat checklist. Nah itu ada izin edar. Cek izin edarnya, apakah ada izin edarnya atau enggak. Nah kalau udah tanpa izin edar, berarti kan kita harus warning ya, kita harus, wah ini nggak ada nih, jadi sebaiknya tidak dipakai. Nah mungkin juga mau ditambahkan? Silahkan nggak apa. Boleh. Sekarang kan ini Mbak lagi marak juga bahan alam sebenarnya, kan beralih ke bahan alam. Nah itu juga sebagai alternatif ya, jadi masyarakat modern yang sekarang ini mengurangi bahan-bahan kimia. Meskipun bahan kimia itu dalam batas wajar, tapi sekarang lagi marak juga untuk kosmetik bahan-bahan alam. Nah bisa juga beralih ke sana, namun tetap diwaspadai, takutnya pemalsuan dan sebagainya. Meskipun bahan alam, kalau memang sudah kosmetik dan diedarkan di Indonesia, mereka harus izin ke BPOM. Kenapa harus izin? Karena kami ada prosedur-prosedurnya, dari keamanan, mutu, kualitas, itu kan nanti dicek secara empirik, secara laboratorium. Jadi pelaku usaha yang mendaftar ke kami juga meminta kajiannya, terus bahan-bahannya, dan hasil uji dari produk tersebut. Karena pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan, seperti itu. Kalau tidak ada izin edarnya, nah berarti kan tidak melalui proses tersebut. Jadi negara tidak menjamin keamanan dari produk kosmetik tersebut, gitu. Iya. Jadi kalau bicara tentang izin gitu ya, yang kosmetik-kosmetik yang sudah memang melewati penelitian, jadi sudah diuji lab gitu, jadi sudah ada BPOM-nya juga. Nah, ada beberapa video di YouTube nih Bu ya, yang menjelaskan bahwa ternyata yang kosmetik yang sudah ada BPOM-nya juga masih mengandung hal-hal yang sebenarnya tidak baik digunakan oleh untuk pengguna gitu ya, pengguna kosmetik ini. Jadi kemarin itu ada salah satu kanal YouTube gitu
membeberkan yang dia juga adalah seorang, dia punya, jadi kayak ada cairan-cairan yang kalau dimasukin itu jadi warnanya berubah jadi abu-abu. Kalau ini abu-abu atau berubah agak kehitaman, berarti dia mengandung ini. Nah, jadi itu juga kewas-wasan kan untuk kita semua. Waduh, ternyata yang gini juga begitu, semuanya sama. Terus kita mau pakai apa dong sekarang? Nah, kan akhirnya banyak juga masyarakat awam yang karena lihat ini, lihat itu, jadi kayak terkontaminasi pikirannya. Nah, bagaimana menanggapi hal ini? Mungkin Bu Fenty. Kita juga harus mewaspadai berita hoax ya, Mbak. Jadi apapun sekarang informasi kan bebas masuk ya. Kita bisa mengakses apapun, YouTube dan sebagainya. Tapi tetap kita harus melihat apakah ini masuk akal, apakah dia. Nah, sering-sering juga membuka kanal resmi dari BPOM ataupun Disperindak ataupun dinas-dinas terkait. Jadi di sana banyak informasi. Nanti kalau misalnya itu viral, akan ada berita tanggapan resmi, klarifikasi dari dinas-dinas terkait maupun dari kami. Nah, di situ kan banyak informasi di sana. Jadi untuk masyarakat juga harus mewaspadai berita hoax. Jadi kalau ada misalnya yang sudah BPOM, tapi setelah kita kan ada pengawasan secara pre-market dan post-market. Pre-market artinya pengawasan sebelum obat itu sebelum kosmetik itu beredar. Sebelum kosmetik itu beredar, kita ada pre-market, pengawasan sebelum beredar. Jadi di industrinya apakah sudah memenuhi cara produksi kosmetik yang baik, apakah bahan-bahannya sudah sesuai, apakah informasi sampai penandaan itu labelnya itu kita juga ngecek juga apakah sudah sesuai dengan yang komposisinya yang sudah diujikan ke laboratorium ini gitu. Kemudian yang kedua, pengawasan post market. Post market ini setelah produk beredar kita lakukan sampling. Kemudian diuji di laboratorium. Apabila hasil uji di laboratorium tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan pertama waktu pendaftaran, kita akan melakukan tindak lanjut. Jadi bisa kita batalkan nomor izin edarnya. Kita sweeping ke pasar, kita ambil juga nomor batch atau izin edar yang mana yang tidak sesuai. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka bisa dibekukan juga nomor izin edarnya. Jadi untuk masyarakat sebenarnya nggak usah khawatir ya tentang kalau memang sudah ada BPOM. Balik lagi kalau memang menjamin, BPOM itu menjamin ya Bu ya, karena tadi Ibu jelaskan bahwa itu sudah diuji, benar-benar diuji. Jadi sebelum diedarkan pun di masa-masa produksinya itu juga dilihat gitu ya, Bu, dipantau bagaimana proses produksinya, hasilnya, terus kadar-kadarnya semua itu sudah dicek dengan baik, Bu. Iya, artinya kalau sudah izin BPOM, produsen pun juga punya komitmen kan, Mbak, punya komitmen terhadap kualitas mutu dari produk yang diproduksi tersebut. Jadi kita secara berkala pun melakukan audit ke mereka setiap tahunnya, begitu. Iya. Jadi ini sebenarnya menolong kita, Bu ya, BPOM ini menolong kita untuk memilih gitu yang mana sebenarnya yang baik untuk kita gunakan. Jadi nggak sembarang-sembarang lagi sebenarnya. Sertifikat dan izin itu belum menjamin, tapi lihat lagi BPOM atau tidak gitu ya. Nah, lantas bagaimana dengan, jadi kalau sudah BPOM, ada brand-brand yang terkenal gitu Bu ya, yang sudah punya izin juga. Nah, bagaimana dengan pengkawean brand-brand ini Bu? Terus bagaimana juga kita lihat lagi nih, aduh ini beneran nggak sih, asli nggak sih merek ini, kok beda sih sama yang kemarin dibeli di sana? Kayak di toko itu kan biasa di masyarakat kayak gitu. Nah, sebenarnya saya juga kayak gitu sih sebenarnya kalau belanja. Kayak kemarin warnanya nggak kayak gini deh, kok sekarang lebih pudar, warnanya kok lebih licin, jadi kayak gitu. Jadi ini juga, ini KW atau asli kayak gitu Bu? Itu gimana Bu? Mungkin Bu Fenty. Iya, untuk yang secara penampakannya Mbak, yang zaman dulu pernah, nggak zaman dulu juga ya, beberapa tahun yang lalu itu. Iya, pada zaman dahulu ya. Itu sempat ada mungkin ini, kemasannya hampir sama. Jadi saya pun mengalami, karena saya pengguna, nggak seperti ini. Warna pinknya nggak seperti ini kemasannya gitu. Setelah dilihat, ternyata komanya nggak ada, kayak gitu mereknya itu. Terus tidak ada, yang pasti dia tidak ada nomor NA-nya, tidak ada BPOM-nya. Nah, itu contoh-contoh yang kecil ya, yang kita harus waspadai, apalagi kita sering menggunakan. Kita
oh kok nggak gini ya, ternyata ada kadang-kadang mereknya satu huruf dihilangin atau komanya dihilangin. Nah, itu juga perlu kita waspadai. Terus kita cek lagi izin edarnya apakah benar. Kalau memang dia sama persis, terus kita ngerasa nggak nyaman, boleh telepon ke layanan pengaduan konsumen ke kami. Nanti akan kita tidak lanjuti di mana, nanti kan ada informasi di mana belinya, terus nanti kita akan telusuri sampai mana salesnya di mana ataupun perusahaannya di mana. Apabila tidak ada di Bali, kita akan telepon ke wilayah BPOM yang mewilayahi produsen tersebut. Oke. Jadi balik lagi harus cermat, cerdas ya untuk jadi melihat. Kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama kita saling bekerja sama. Apabila ada informasi, boleh diinfokan ke kami. Jadi input juga kita sama-sama untuk menjaga obat dan makanan termasuk kosmetik ini agar yang beredar itu aman. Jadi dari 3 sisi, dari perusahaan, dari kami sebagai regulator, dan dari masyarakat. Kalau sama-sama bersinergi kan kita akan lebih kuat ya Mbak, untuk mewujudkan bebas dari bahan-bahan yang berbahaya. Oke, jadi banyak yang harus diperhatikan gitu ya kalau memakai kosmetik. Jadi nggak asal-asal pakai, nggak asal cepat, nggak asal murah. Tapi balik lagi jadi konsumen yang cerdas dan cermat gitu ya Bu ya. Ada banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi kita rehat sejenak setelah iklan berikut ini.